Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan types of innovation and business canvas atau BMC untuk 10 tipe inovasi dari Doblin. Kerangka 10 tipe inovasi yang dikembangkan oleh Doblin menjelaskan bahwa inovasi tidak hanya berfokus pada penciptaan produk baru, tetapi juga mencakup sebagaimana perusahaan merancang model bisnis, mengolah sumber daya internal, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul dan berkelanjutan. Kerangka ini membagi inovasi ke dalam 3 kategori utama, yaitu configuration, offering, dan experience, yang saling melengkapi dalam menciptakan keunggulan dan kompetitif jangka panjang. Konfigurasi profit model. Profit model menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan dan menangkap nilai ekonomi melalui cara memperoleh pendapatan. Inovasi pada profit model memungkinkan perusahaan menawarkan nilai yang sama atau bahkan lebih besar dengan pendekatan monetasi yang berbeda dari pesaingnya. Dalam konteks kewirausahaan digital, profit model menjadi sangat penting karena teknologi memungkinkan variasi pendapatan yang lebih fleksibel dan berulang, sehingga perusahaan dapat menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Network menekankan pentingnya kerjasama strategis dengan pihak eksternal atau memperluas kapabilitas dan jangkauan bisnis. Network Network berkaitan dengan kemampuan perusahaan membangun dan memanfaatkan kerjasama strategis dengan pihak eksternal. Melalui inovasi network, perusahaan tidak harus memiliki semua sumber daya sendiri, melainkan dapat memanfaatkan keahlian teknologi dan jaringan mitra. Dalam ekosistem digital, kolaborasi menjadi kunci percepatan inovasi, perluasan pasar, dan efisiensi operasional. Struktur mengacu pada bagaimana perusahaan mengelola aset, sumber daya manusia, dan sistem organisasi. Inovasi struktur memungkinkan perusahaan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Struktur yang fleksibel dan berbasis kompetisi digital mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika pasar. Proses merupakan inovasi dalam inovasi. Proses internal yang digunakan perusahaan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai. Inovasi. Proses berfokus pada peningkatan efisiensi, konsistensi, dan kualitas melalui pemanfaatan teknologi dan metode kerjasama modern. Dalam bisnis digital, proses yang inovatif menjadi fondasi utama skalabilitas dan keunggulan operasional. Offering Product performance. Product performance berkaitan dengan kualitas fitur dan fungsi utama dari produk atau jasa yang ditawarkan. Product system. Product system mengacu pada bagaimana produk utama dihubungkan dengan produk atau layanan lain dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Experience terbagi dari service. Service mencerminkan bagaimana perusahaan mendukung pelanggan sebelum, selama, dan setelah penggunaan produk. Inovasi dalam layanan tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Channel berkaitan dengan cara perusahaan menjangkau, berkomunikasi, dan mendistribusikan produk atau jasanya kepada pelanggan. Inovasi channel bertujuan menciptakan akses yang lebih mudah dan pengalaman yang lebih nyaman bagi pelanggan. Brand menggambarkan citra identitas dan persepsi perusahaan di mata pelanggan. Inovasi brand berfokus pada menciptakan makna dan nilai emosional yang membedakan perusahaan dari pesaing. Brand yang kuat tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga menjadi aset strategis dalam membangun keunggulan kompetitif. Customer engagement. Customer engagement menekankan pada bagaimana perusahaan membangun interaksi dan hubungan berkelanjutan dengan pelanggan. Inovasi pada aspek ini bertujuan meningkatkan keterlibatan pelanggan secara aktif sehingga tercipta loyalitas dan advokasi merek. Pemilihan perusahaan sebagai studi kasus. Di sini saya memilih perusahaan yang dipilih sebagai studi kasus dalam analisis 10 tipe of innovation adalah Gojek. Gojek merupakan perusahaan digital berbasis platform yang menyediakan berbagai layanan
on demand seperti transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan pembayaran digital. Gojek dipilih karena mampu menunjukkan penerapan inovasi yang tidak hanya berfokus pada produk, tapi juga pada model bisnis, sistem operasional, serta pengalaman pelanggan, sehingga relevan dengan kerangka 10 tipe inovasi dari Gojek. Contoh penerapan 10 tipe inovasi pada Gojek, yang pertama profit model. Gojek menerapkan inovasi profit model melalui sistem komisi dari setiap transaksi yang terjadi di platform. Selain itu, Gojek juga memperoleh pendapatan dari layanan tambahan seperti iklan, fitur promosi, dan layanan keuangan digital. Model ini memungkinkan Gojek memperoleh pendapatan dari berbagai sumber tanpa membebani satu pihak saja. Kemudian network. Gojek membangun jaringan kemitraan yang luas dengan mitra pengemudi, UMKM, restoran, serta institusi keuangan. Jaringan ini memungkinkan Gojek menyediakan layanan secara masif tanpa harus memiliki seluruh sumber daya sendiri, sekaligus menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Struktur. Gojek mengadopsi struktur organisasi berbasis teknologi dan inovasi dengan memanfaatkan talenta digital, tim agile, serta sistem kerja yang fleksibel. Struktur ini mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan pengembangan produk yang berkelanjutan. Proses. Gojek menerapkan inovasi proses melalui otomatisasi pemesanan, pencocokan pengemudi dan pengguna secara real-time, serta sistem pembayaran digital terintegrasi. Proses ini meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan secara konsisten. Produk performance. Layanan Gojek memiliki kinerja tinggi dalam hal kecepatan, keandalan, dan kemudahan penggunaan aplikasi, fitur pelacakan real-time, dan sistem tracking meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna. Produk sistem Gojek mengembangkan ekosistem layanan terintegrasi di mana berbagai layanan seperti transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan pembayaran saling berhubung dalam satu aplikasi. Integrasi ini meningkatkan nilai guna aplikasi bagi pengguna. Servis. Gojek menyediakan layanan pendukung seperti pusat bantuan digital, layanan pelanggan berbasis aplikasi, serta sistem pengaduan dan penyelesaian masalah yang cepat. Layanan ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Channel Gojek memanfaatkan aplikasi mobile sebagai saluran utama dalam mendistribusikan layanan. Selain itu, Gojek juga menggunakan media sosial dan kampanye digital sebagai sarana komunikasi dan prasarana untuk meningkatkan jangkau pelanggan yang lebih luas. Brand. Gojek membangun brand sebagai perusahaan teknologi lokal yang inovatif dan berdampak sosial. Citra merek ini memperkuat melalui kampanye digital, konsistensi layanan, dan peran Gojek dalam mendukung ekonomi digital Indonesia. Customer engagement. Gojek meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui program promo, sistem loyalitas, notifikasi personal, dan fitur interaktif dalam aplikasi. Usulan inovasi tambahan untuk Gojek. Meskipun Gojek telah menerapkan hampir seluruh tipe inovasi, masih terdapat peluang pengembangan lebih lanjut khususnya dalam pemanfaatan data dan personalisasi layanan. Gojek dapat mengembangkan inovasi customer engagement berbasis kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi layanan yang lebih personal sesuai dengan kebiasaan pengguna. Selain itu, Gojek juga dapat memperkuat inovasi profit model melalui pengembangan layanan berlangganan terpadu yang menawarkan manfaat eksklusif bagi pengguna setia. Analisis Business Model Canvas. Penjelasan Building Block atau BMC. Business Model Canvas atau BMC yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder merupakan kerangka kerja strategis yang digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. BMC terdiri dari 9 elemen utama yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan model bisnis. Customer Segment. Customer Segment menjelaskan kelompok pelanggan yang menjadi target utama perusahaan. Setiap segmen memiliki kebutuhan, perilaku, dan karakteristik yang berbeda, sehingga perusahaan harus menentukan segmen mana yang akan dilayani secara prioritas. Kejelasan segmentasi pelanggan sangat penting, karena seluruh elemen model bisnis dirancang berdasarkan siapa pelanggan yang delay. Value Proposition. Value Proposition
menggambarkan nilai utama yang ditawarkan perusahaan untuk memecahkan masalah pelanggan atau memenuhi kebutuhan mereka. Nilai ini dapat berupa manfaat fungsional, emosional, maupun ekonomi yang membedakan perusahaan dari pesaing. Value proposition menjadi inti dari model bisnis karena alasan utama pelanggan memilih suatu produk atau layanan. Daniels menjelaskan bagaimana perusahaan menyampaikan value proposition kepada pelanggan. Saluran ini mencakup proses komunikasi, distribusi, dan penjualan produk atau jasa. Pemilihan channel yang tepat akan memengaruhi efektivitas penyampaian nilai serta pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Customer relationship. Customer relationship menggambarkan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan pelanggan pada setiap segmen. Hubungan ini dapat bersifat personal, otomatis, jangka pendek maupun jangka panjang. Pengolahan hubungan pelanggan yang baik berperan penting dalam meningkatkan loyalitas, retensi, dan kepuasan pelanggan. Revenue streams. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dari setiap segmen pelanggan. Elemen ini menunjukkan sumber arus kas yang masuk sebagai imbalan atas nilai yang diberikan. Kejelasan revenue streams membantu perusahaan memastikan keberlanjutan finansial dan menentukan strategi monetisasi yang tepat. Key research. Key research merupakan aset utama yang dibutuhkan perusahaan untuk menjelaskan model bisnisnya. Aset ini memungkinkan perusahaan menciptakan dan menyampaikan value proposition, menjangkau pelanggan, serta memperoleh pendapatan. Pengolahan sumber daya yang efektif menjadi faktor kunci keberhasilan operasional perusahaan. Key activity. Key activity menjelaskan aktivitas utama yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnis tepat berjalan dengan baik. Aktivitas ini berkaitan langsung dengan penciptaan nilai, pengelolaan pelanggan, dan pengembangan bisnis. Efisiensi dan efektivitas. Efektivitas utama sangat menentukan daya saing perusahaan. Key partnership. Key partnership menggambarkan jaringan mitra dan pihak eksternal yang bekerja sama dengan perusahaan. Kemitraan ini dibangun untuk mengoptimalkan operasi, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya tertentu. Dalam bisnis digital, kolaborasi strategi sering menjadi kunci pertumbuhan dan inovasi. Cost struktur. Cost struktur menjelaskan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Elemen ini menunjukkan komponen biaya utama yang timbul dari key research, key activity, dan key partnership. Pemahaman struktur biaya membantu perusahaan menjaga efisiensi dan profitabilitas. Studi kasus. Perusahaan yang dipilih sebagai studi kasus adalah Gojek, sebuah perusahaan teknologi digital asal Indonesia yang bergerak di bidang layanan on-demand dan platform ekonomi digital. Gojek berperan sebagai penghubung antara pengguna dan mitra layanan melalui aplikasi digital, serta mengembangkan ekosistem yang mencakup transportasi, logistik, pembayaran digital, dan layanan gaya hidup. Model bisnis Gojek mencerminkan inovasi digital yang kuat dan relevan untuk dianalisis menggunakan kerangka bisnis model Kanvas. Pemetaan bisnis model Kanvas, BMC, Gojek, Customer Segment. Gojek melayani beberapa segmen pelanggan utama, yaitu pengguna aplikasi yang membutuhkan layanan transportasi dan gaya hidup, mitra pengemudi sebagai penyedia layanan transportasi dan logistik, serta mitra usaha seperti restoran dan UMKM yang memanfaatkan platform Gojek untuk menjangkau pelanggan secara digital. Segmentasi multisisi ini memungkinkan Gojek menciptakan nilai bagi berbagai pihak dalam satu ekosistem terintegrasi. Value proposition. Gojek menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui satu aplikasi, bagi pengguna, Gojek memberikan akses praktis ke berbagai layanan bagi mitra pengemudi dan mitra usaha. Gojek menyediakan peluang pendapatan, akses pasar yang luas, serta dukungan teknologi untuk mengembangkan usaha. Nilai utama Gojek terletak pada integrasi dan layanan kemudahan penggunaan. Channel. Gojek menggunakan aplikasi mobile sebagai saluran utama untuk menjangkau dan melayani pelanggan. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan website, media sosial, serta kampanye digital untuk komunikasi dan pemasaran. Pendekatan berbasis aplikasi memungkinkan Gojek menjangkau pelanggan secara luas dengan biaya distribusi yang relatif efisien. Customer relationship.
Gojek membangun hubungan dengan pelanggan melalui layanan digital yang bersifat otomatis namun tetap personal. Fitur bantuan pelanggan, sistem rating, promo, dan notifikasi personal digunakan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Halaman ini dirancang untuk jangka panjang dengan fokus pada kenyamanan dan kepercayaan pengguna. Revenue streams. Pendapatan Gojek berasal dari komisi transaksi atas layanan yang digunakan pengguna, biaya layanan dari mitra usaha, serta pendapatan dari layanan keuangan digital seperti pembayaran dan fitur premium tertentu. Diversifikasi sumber pendapatan ini membantu Gojek menjaga stabilitas finansial dan pertumbuhan bisnis. Key Research. Sumber daya utama Gojek meliputi platform teknologi berbasis aplikasi, infrastruktur digital, data pengguna, merek yang kuat, serta jaringan mitra pengemudi dan mitra usaha. Kombinasi sumber daya ini memungkinkan Gojek menjalankan ekosistem digital yang kompleks dan berskala besar. Activity. Aktivitas utama Gojek mencakup pembangunan dan pemeliharaan platform digital, pengolahan mitra, pemrosesan transaksi, serta inovasi layanan baru. Aktivitas ini bertujuan memastikan layanan berjalan lancar, aman, dan relevan dengan kebutuhan pasar. Partnership. Gojek menjalin kemitraan dengan mitra pengemudi, UMKM, institusi keuangan, serta penyedia teknologi. Kemitraan ini berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas operasional, dan memperkuat ekosistem bisnis Gojek. Cost struktur biaya Gojek mencakup biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi, pemasaran dan promosi, insentif mitra, serta biaya operasional dan administratif. Pengolahan biaya yang efisien menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan model bisnis Gojek. Kesimpulan, keseluruhan blok bisnis model kanvas Gojek saling terintegrasi, membentuk ekosistem digital yang kuat, interaksi antara customer segment, value proposition, dan partnership menciptakan nilai bersama. Sementara channel, customer relationship, dan key activity memastikan nilai tersebut dapat disampaikan dan dimonetasi secara efektif. Model ini menjadi Gojek sebagai contoh perusahaan digital dengan model bisnis inovatif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.